Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah teman-teman, di sini ceritanya saya ingin memotong kayu, tapi masalahnya ketika saya ingin memotong, gergajinya itu selalu terjepit di bagian kayunya sebelah sini teman-teman. Hal seperti ini sering sekali terjadi dikarenakan memang biasanya kayunya keras atau memang kayunya itu belum kering, jadi masih basah, sehingga mengakibatkan pada bagian gergajinya itu sering sekali terjepit teman-teman. Nah di sini saya akan berbagi cara kreatif bagaimana cara mengatasinya dengan menggunakan cara yang sederhana sehingga kita bisa memotong kayu dengan mudah teman-teman. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Bisa terlihat ya teman-teman, dua-duanya terjepit semuanya. Jadi kayunya sangat keras sekali. Nah di sini caranya cukup simpel bagaimana cara mengatasinya teman-teman. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa melihat pada bagian matanya terlebih dahulu ya, mata gergajinya. Karena ini sering sekali terpakai, jadi banyak sekali getah-getah kayu pada bagian mata gergajinya seperti ini. Ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah untuk cara membersihkannya cukup simpel dan cukup mudah sekali. Di sini kita bisa menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman, yaitu bahannya adalah pasta gigi ya. Ini sangat ampuh sekali, bisa kita pergunakan untuk menghilangkan getah-getah pada bagian mata gergaji kecil seperti ini ya, atau juga untuk menghilangkan karat-karat pada bagian mata gergajinya. Nah ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah paling bagus nanti teman-teman bisa menggunakan sikat besi ya, tapi kalau misalkan tidak punya bisa menggunakan sikat gigi biasa seperti ini. Ini kita sikatkan pada bagian mata gergajinya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai tinggal kita lap saja dengan menggunakan lap yang kering teman-teman. Nah setelah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah sangat bersih sekali ya. Tapi kalau misalkan nanti tidak bisa bersih, getah kayunya nanti bisa dikerok terlebih dahulu dengan menggunakan cutter atau menggunakan pisau ya teman-teman. Yang penting getah kayunya kita hilangkan terlebih dahulu nanti supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita tinggal proses untuk ini teman-teman, menambahkan pelicin saja ya. Jadi supaya nanti gergajinya tidak terjepit. Nah untuk pelicinnya ini kita bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Untuk yang pertama teman-teman bisa menggunakan sabun ya. Nah ini sabun kenapa bisa berlubang, ini juga pernah saya buat videonya, nanti teman-teman bisa lihat di video Tukang AB yang lainnya. Caranya cukup simpel. Jadi pada bagian mata gergaji ini kita tambahkan ini sabun ya, sabun batang seperti ini. Jadi ini fungsinya supaya nanti tidak terjepit teman-teman. Nah kita taruh pada bagian mata gergajinya saja seperti ini. Kemudian sebaliknya, untuk sabunnya bebas ya, tidak harus menggunakan sabun yang berlubang seperti ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita uji coba gergaji yang sudah kita modifikasi dengan menggunakan alat pelicin yaitu sabun ya teman-teman. Kita coba ke bagian kayu yang sebelah sini. Nah bisa terlihat ya teman-teman, lancar dengan sangat mudah sekali, terpotong dengan sangat mudah sekali. Jadi gergajinya renyah sekali teman-teman setelah kita tambahkan pelicin ya, jadi tidak terjepit lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah tidak mempunyai sabun, di sini kita bisa menggunakan alternatif kedua, yaitu menggunakan cairan ini. Cairan yang mudah sekali kita dapatkan juga, dan tentunya ini juga gratis. Ini adalah oli bekas teman-teman. Jadi ini juga bisa kita pergunakan sebagai pelicin. Jadi tinggal kita taruh saja dengan menggunakan kain ya, seperti ini. Kita oleskan ke bagian mata gergajinya teman-teman. Nah setelah kita oleskan langsung saja kita uji coba teman-teman.
Nah, bisa terlihat ya teman-teman, terpotong dengan sangat mudah sekali. Jadi renyah dan juga lancar karena sudah kita tambahkan pelicin pada bagian mata gergajinya. Kemudian di sini saya juga akan berbagi satu trik lagi bagaimana cara memotong ini teman-teman, triplek yang benar. Nah, ini triplek sudah saya tambahkan 2 garis ya. Saya akan potong terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika kita memotong pasti tripleknya akan rusak seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai alternatif yang sederhana bagaimana cara mengatasinya teman-teman. Jadi ketika memotong triplek supaya hasilnya tetap bagus. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Sebagai contoh ini yang akan kita potong. Di sini kita tambahkan isolasi ya. Untuk isolasinya bebas, bisa menggunakan isolasi kertas atau menggunakan isolasi jenis apapun. Kita taruh pada bagian garisnya. Oke, seperti ini. Kita potong dan sekarang saya akan potong pada bagian garis yang sebelah sini ya. Nanti kita bisa lihat perbedaan antara yang kita potong biasa dengan menggunakan isolasi teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buka isolasinya. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, hasilnya lebih rapi yang ini. Jadi sobekannya ini tuh tidak terlalu banyak. Kalau pada bagian bawah nanti bisa kita tambahkan juga. Ini karena tidak kita tambahkan dia seperti ini ya. Jadi gampang, istilahnya kalau orang Jawa beradul ya teman-teman. Tapi kalau kita tambahkan isolasi hasilnya jauh lebih bagus. Bisa terlihat ya. Jadi beradul-beradul seperti ini tidak ada. Kemudian untuk cara yang kedua bisa kita tambahkan tatakan menggunakan kayu ya. Seperti ini contohnya, kita tambahkan ke bagian sampingnya. Jadi nanti gergajinya kita taruh di bagian sebelah kayunya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini jauh lebih bagus kalau kita tambahkan isolasi juga. Jadi fungsinya tatakan supaya cara menggergajinya dia tetap lurus ya. Jadi tidak berbelok-belok. Ini sangat lurus sekali. Bisa kita lihat ya. Jadi dengan menggunakan tatakan kayu yang lurus seperti ini kita injak kemudian tinggal kita potong. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.